Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, insya Allah di sini Al-Fagir akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah Al-Fagir akan jawab sebisa Al-Fagir. Ya, di sini ada muncul pertanyaan dari saudara Bilal Ahmad Gofur. Orangnya nggak jauh-jauh dari sini, ya apa-apa. Yang penting mereka ngasih pertanyaan. Ya, seperti yang Anda pernah ngomong, ya malu bertanya, dapatnya janda. Berhati-hatilah. Nah, di sini pertanyaan ini saudara Bila bertanya, Bib, gimana caranya biar sholat di masjid gak malu dan gak gengsi? Nah, jawabannya seperti ini. Dia nanya caranya, sebenarnya caranya gak ada. Karena apa? Karena ini ibadah. Ibadah itu ya kan kewajiban seorang muslim ya kepada hambanya. Jadi kalau kita pengen beribadah, datang ke masjid, gak usah pakai ada rasa malu dan gengsi. Ini urusan kita sama Allah, urusan hamba bersama Tuhannya. Ya, jadi gak ada urusan masalah malu dan gengsi, ya kan? Mau kayak gimana kondisi kita, orang tahu kita kayak gimana, kalau kita pengen datang ke masjid, gak usah ada rasa malu dan gengsi. Dah, datang aja ke masjid, sholat, kita niatin ibadah. Kita pengen bertakarrub, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sholat itu adalah panggilan Allah, dan sholat itu adalah alat komunikasi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Surya Fauzi. Dia bertanya tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, ya, di hari ke-9 dan ke-10. Keutamaan puasa di 9 dan 10, keutamanya itu adalah menghapus ya kan dosa tahun lalu. Ya, sebagaimana juga puasa Muharram ini adalah puasa yang afdol, yang utama. Sebagaimana dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW, afdolu siyami ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Nah, wa afdalu sholati ba'dal faridah sholatil lail. Adapun yang paling afdol dan paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa syahril Muharram, bulan Muharram. Ya, sebagaimana sudah ditetapkan pada hari 9 dan hari 10. Keutamaannya adalah tadi yang Al-Fagir bilang, menghapus dosa tahun lalu. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya dari saudara Z.Hell. Waduh, serem banget belakangnya hell. Artinya neraka kalau bahasa Inggris. Nah, dia nanya, Assalamualaikum, aneh puasa hari ini nggak sahur atau kesiangan, tapi udah niat sebelum tidur. Penjelasannya, Beb. Penjelasannya sih, ya udah lanjutin aja puasanya. Walaupun nggak sahur, sekiranya masih kuat, lanjutin puasanya. Biar mendapat keutamaannya bulan Muharram, puasa di hari Tasu'a. Puasa Tasu'a. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bang Raden Agik. Nah, Raden Agik nanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beb, mau tanya, kalau sholat Jumat, kalau kita datang, khotibnya sudah naik mimbar, kita boleh sholat sunnah gak? Nah, sini kita jawab, intinya boleh sholat sunnah. Ya, sebagaimana para imam-imam, para imam dari mazhab-mazhab juga ada yang membolehkan. Ya, datang. Kalau kita lihat mimbar udah masih naik mimbar, ya, khotibnya udah naik mimbar, dah kita sholat sunnah nggak apa-apa, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, sebagaimana sholat sunnah tahiyatul masjid ya, disabdakan dari sabdanya baginda Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Jika seseorang masuk ke dalam masjid, jika seorang masuk dalam masjid, jangan duduk dulu, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Sebagaimana itu daripada sunnahnya tahiyatul masjid disebut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ali Fikri Gasah. Beb, ana mau nanya. Nanya deh. Ini amalan yang bagus di hari Jumat apa aja, Beb? Banyak amalan yang bagus. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW kerjakan di hari Jumat, yaitu dianjurkan langsung oleh Rasulullah, yaitu membersihkan diri. Kita mandi di hari Jumat, kita niat mandi khusus di hari Jumat. Ya, terus juga kita ya, di masjid kita membaca surat Al-Kahfi. Ya, juga kita sisipin di hari Jumat itu uang untuk bersedekah. Juga kita di hari Jumat mengamalkan baca surat Yasin, perbanyak sholawat, ya, sholawat di hari Jumat, sholawat dan zikir, ya, itu diperbanyak di hari Jumat.
Bagaimana di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW dalam bersalawat di hari Jumat, aktsiru alayya min sholati fi kulli yaumil jum'ah. Nah, perbanyaklah salawat kepadaku tepatnya di hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi yaumil jum'ah. Sungguhnya ya, salawat di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Itu loh kebesarannya kita bersalawat di hari Jumat, kita memperbanyak salawat dan zikir. Karena apa? Karena salawat itu akan diperlihatkan kepada kita pada hari Jumat. Faman kanat aktaruhum aliyya salatan kana aktaruhum minni manzilatan. Barang siapa dia yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW, ya, sungguhnya dia nanti yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti. Masya Allah, nih Rasulullah SAW sudah sabdakan, sudah jelaskan di dalam hadisnya, ya kan? Kalau kita memperbanyak salawat di hari Jumat. Nah, itu amalan-amalan yang bagus ya di hari Jumat. Nah, insya Allah setelah antum dengar ini semua, antum bisa ngamalin semuanya. Oke? Nah, sebagian pertanyaan sudah dijawab. Mungkin sekian dulu ya pertanyaan-pertanyaannya yang kita sudah jawab. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa kita jawab lagi ya. Jangan lupa ya di subscribe YouTube kita, di like, di share, komen. Nah, insya Allah itu menjadi amal jariah yang baik buat antum semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.